Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku Ton Rabu menanggapi komentar saudara kita. Saya mau menanyakan lagi, kalau masalah leluhur yang mengikuti kita, tidak ada. Leluhur mengikuti Anda itu tidak ada. Itu khayalan itu ya. Kalau kodam leluhur ada. Kodam ini makhluk halus ya. Demit, jin yang dulu dipelihara oleh leluhur Anda karena sebuah sebab. Sebabnya apa? Sebab dari leluhur-leluhurnya. Bisa dikatakan jin asap, bisa sama saja itu. Ada juga leluhur Anda ini ya, pernah melakoni keilmuan, maka dia ketempelan kodam ilmu tersebut. Leluhur Anda meninggal dunia, nitis kepada diri Anda, itu bisa terjadi. Tapi kalau leluhur Anda ya sudah di alam barja sana gitu. Ya, banyak orang ketipu di situ ya. Apalagi dukun-dukun kopla itu ya. Untuk menipu orang itu dia bilang, oh kamu itu diikuti oleh leluhurmu. Nah, coba kalau Anda ini datang ke orang pintar terus dia omong, kamu itu diikuti leluhurmu, wah wis gede ndasmu. Setelah itu apa yang terjadi? Ya, Anda habis dipuji, ya, habis disanjung melambung, melambung baru ditipu, dikeplek. Itu hati-hati ya. Bagaimana cara berkomunikasi dengan kodam leluhur? Bukan leluhur ya, kodam leluhur. Bagaimana cara berkomunikasi dengan kodam leluhur? Kalau Anda punya kodam leluhur, itu nanti akan ada proses penyelarasan otomatis ya. Ya, proses penyelarasan otomatis kalau Anda memang benar-benar memiliki kodam leluhur. Ya, biasanya sejak kecil itu sudah ada interaksi gitu loh ya. Ini yang saya rasakan itu seperti itu, yang saya alami itu seperti itu. Sejak kecil itu sudah ada interaksi. Merasa bahwasanya Anda ini kemana saja diikuti oleh orang tersebut. Merasa seperti orang gitu loh ya. Ya memang penampakannya seperti leluhur kita gitu loh ya. Kenapa bisa seperti leluhur kita? Ya, karena makhluk halus itu bisa berubah wujud ya. Seperti leluhur kita. Nah ini kadang kita tertipunya di situ. Padahal itu bukan leluhur kita. Itu adalah kodam. Kodam itu bisa malih rupa macam-macam. Kodam bisa berupa pusaka gaib juga bisa. Ini pernah saya alami ya. Datang ke sebuah makam pahlawan nasional. Ya, saya ziarah ke sana, tak lihat bener ndak ini makam pahlawan nasional. Itu muncul. Ya, kelihatan itu si pahlawan itu. Tapi saya merasa bahwasannya ini bukan. Ternyata ya selang berapa menit itu berubah menjadi ular, selang berapa menit berubah menjadi tombak. Nah, berarti apa? Kodam makhluk halus yang menempati tombak itu. Nah, tombak itu kodamnya ikut dengan saya ya. Sampai detik ini ada di rumah ini. Ya, karena pada waktu saya ke sana itu enggak kerawat itu teman-teman ya. Enggak kerawat. Ibaratnya itu apa ya? Yo orang meyakini ke sana itu bahwasannya itu adalah makam pahlawan itu gitu loh. Tapi saya enggak yakin gitu. Karena apa? Makam pahlawan ini ada di mana-mana gitu loh. Ya, makam pahlawan ini ada di mana-mana. Ini kan enggak masuk logika ya. Ya, orangnya satu kok makamnya ada di mana-mana. Nah, ternyata itu adalah petilasan. Nah, kita kontak dengan kodam yang ada di dalam pusaka tadi. Ya, Anda tahu apa naga itu ya, kodamnya naga. Naga kecelup lendut. Ya, kecelup lendut itulah coklat ngono lho teman-teman ya. Naga tapi coklat welek ngono ya guys. Ya, karena apa? Nggak tahu dipakani, nggak tahu disajeni ya.
Nah, kebetulan di rumah saya ini anak dupo ya, ada dupa, tak sajeni teman-teman ya, tak sajeni, datang ke rumah ini, datang ya. Akhirnya apa itu, naga itu ya, yang dibungkus lendut ya, tanah itu ya, itu pecah-pecah, meletek ya, sopan yang gini-gini ya, tadi bawar sih teman-teman ya, tadi bawar sih ya. Jadi dia ikut gitu loh teman-teman ya. Pada waktu saya ke sana itu ikut, pengen ikut saya ya. Pengen melo aja. Nah terus pusakamu di mana? Itu ada di situ. Mau tak ambilkan tak ya. Saya bilang sama teman saya, Mas, ya jenenge Cakno. Cakno. Iki ono tumbak nih gini Cakno. Sing mburi makam ini bukan makam orang ya. Ini juga pusaka ya. Siji tumbak untuk penjagaan, siji untuk pengasihan. Kembang Wijaya Kusuma. Ini semuanya dua-duanya ingin ikut saya. Saya bilang seperti itu. Ojo Mas Jarno ndek kene wis. Jarno ndek kene lek kodame melok. Lek demite melok ya ndak apa-apa, tapi pusakae Jarno ndek kene. Ambruk engko omah ya. Ya wis ya. Nah, jadi itu. Yang tak sajeni itu yang naganya tadi. Sampai rumah ya. Sampai rumah tak sajeni. Teweko teman-teman jeruit. Kebetulan jaraknya ini dengan tempat itu ya 1 kilo ya, 1,5 kilo dari rumah saya ini. Nah, itu kodam itu seperti itu. Nah, jadi kalau Anda katakanlah diikuti oleh kodam, apapun jenisnya, itu pasti akan ada interaksi. Entah Anda yang belajar, ya, entah Anda yang belajar atau kodam itu sendiri. Tapi kebanyakan kodam itu sendiri. Ya, biasanya kalau itu kodam leluhur dari kecil Anda sudah ada proses penyelarasan. Nih, kalau yang saya alami ya, kodam dari leluhur saya itu yang menempati sebuah pusaka. Nah itu seolah-olah diikuti terus. Ya, kemana saya melangkah, ya, dari kecil sampai dewasa itu selalu ikut. Baru dewasa itu saya bisa komunikasi. Tapi saya bisa melihat sejak kecil. Tapi tidak ngerti, boy. Ya saya anggap itu hanya sebatas ibaratnya itu apa? Sebatas angin lalu gitu loh ya, sebatas halusinasi saya gitu loh. Ya. Nah, tapi ternyata itu adalah kodam leluhur. Nah, setelah saya komunikasi tak buktikan bener ndak ini kodam leluhur. Saya coba panggil, dia ada di Malang ya, pusakanya ada di Malang, kodamnya ada di Malang, saya ada di Pasuruan. Tak panggil, datang ndak gitu. Datang kodamnya, kalau pusakanya tetap di Malang. Datang kodamnya teman-teman. Ya, biasanya menandakan bau kopi ya, karena kesukaannya kopi, mambu kopi ya. Jadi ruangan ini bau kopi semua. Padahal ya ndak gawe kopi. Ya baru dia datang tak gawe kopi. Ya, jadi seperti itu kodam leluhur. Jadi tidak perlu Anda ini ya teman-teman Rabu. Kalau memang Anda tidak ada kodam leluhur ya malah penak gitu. Tidak perlu dikultuskan harus memiliki kodam leluhur. Menanggapi komentar saudara kita, ya saya ini sering dihina, ya diremehkan, dicaci maki, diadu domba. Saya pasrah sama Allah. Ternyata hidup orang jahat sama saya nggak kayak hidupnya sengsara, Maksudnya gimana? Orang jahat sama saya nggak kayak hidupnya sengsara. Kita jangan berpikir negatif ya, kita harus berpikir positif ya. Ketika kita dijahati, ketika kita dihina, difitnah dan sebagainya, itu harusnya bisa memotivasi Anda. Bagaimana supaya orang itu tidak jahat lagi? Ya Anda harus sukses. Ya, jadi supaya tidak ada dendam di antara kita. Caranya seperti itu. Ya.
Demikian motivasi hari ini, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.